Di suatu siang, di sebuah pemukiman kumuh, tinggallah keluarga kecil yang miskin. Sepasang suami istri dan seorang putra. Tampak pemandangan yang cukup memprihatinkan. Anto, Bapak butuh uang. Mana uangmu? Kasih ke Bapak. Uang apa, Pak? Aku sudah nggak punya uang. Jangan bohong kamu. Kamu seharian ngamen sampai tengah malam pulang nggak ada uang. Kamu jangan bohong. Mana uangmu? Bapak perlu uangnya. Bapak hanya main kartu dan mabuk saja kerjanya. Dasar gak berguna. Sementara aku ngamen sepanjang hari untuk makan. Untuk makan, Pak. Sudah, Pak, sudah. Kasihan anakmu. Malas aku di rumah ini. Kerjaanmu cuma bisa menyengsarakan aku dan ibu. Dasar sampah. Orang tua macam apa, Bapak? Lebih baik aku pergi saja. Oh, semakin pintar kamu bicara ya. Dasar anak durhaka. Antok kurang ajar kamu ya. Ayo, pukul. Sini, pukul. Pukul aku. Aku kan emang gak berguna. Sama kayak Bapak. Sama-sama sampah. Pergi kamu. Jangan kamu kembali ke rumah ini. Kamu bukan anakku lagi. Loh, ada apa, Bu? Kok ribut-ribut? Loh, Pak, kamu ngapain di sini? Kapan mau bertobat? Ayo pulang. Ibu mana yang rela melihat anaknya melarikan diri dari rumah? Dengan perasaan hancur, Bu Harto mengejar anak satu-satunya itu sampai ke jalan raya. Anto, nak, ya Tuhan, kamu gak kasihan sama ibu, gak sayang sama ibu. Apa sih, Bu? Aku sudah malas melihat Bapak tiap hari kayak gitu. Lebih baik aku pergi saja. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Semir yang kotor sepatunya. Airnya Om, atau teh botol ini Om, ada yang dingin segar Om. Panas-panas gini minum dulu Om. Koran, dibeli korannya. Hot news, hot news.
Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Ayo dibeli korannya. Rajin membaca, pangkal pandai. Cikini kegundang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kata setia. Jakarta, ke Jayapura, jangan cinta kalau cuma pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kau kira ku tak bisa mendua. Biarpun sederhana, asalkan kau setia, aku pun akan selalu cinta. Percuma banyak harta, bila kau mendua, jangan kira ku diam saja. Cikini, dia, begini, Cikampek, Tasikmalaya, hati capek bila kau tak setia. Jakarta, jangan cinta pura-pura. Madura sampai Papua, jangan kira ku tak bisa mendua. Dapatkah kau lihat yang perbedaan yang tak terucapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa? Heh, kamu kenapa? Bertengkar lagi dengan bapakmu? Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Wah, kasihan ya anak-anak ini. Mereka paling nggak sekolah ini. Siapa orang tuanya nih? Nggak tanggung jawab, tega-teganya mereka seperti ini. Rumah mereka di mana nih? Kok dibiarin seperti ini? Hampir tiap hari loh aku lihat mereka berkeliaran di jalan-jalan seperti ini. Ya, rasanya mereka bekerja mencari uang di jalanan. Anak-anak seperti ini kemungkinan besar ya nggak sekolah dong. Kalau mereka sekolah, tentunya di jam-jam seperti ini, mereka nggak bakalan berada di sini. Hei, bukannya kau kan dari dulu pengen bikin sekolah untuk anak-anak miskin? Yuk, coba kita tanya saja daripada penasaran. Dek, saya mau beli koranmu ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Om, semir sepatunya ya. Tuh lihat Om, sepatunya udah kotor. Waktunya dibersihkan ya. Oh ya. Boleh. Airnya Om, atau teh botol ini Om, ada yang dingin segar Om. Panas-panas gini minum dulu Om. Waduh. Weh, pinter ya kalian ini ya. Akhirnya obrolan pun terjadi. Justinus dan Yohanes, demikian nama kedua orang itu pun menawari mereka untuk mengikuti pelajaran di waktu luang. Bermacam-macam tanggapan diberikan oleh anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang itu. Ada yang antusias,
Ada yang cuek, bahkan ada yang terang-terangan menolak. Aneh ya, padahal mereka kan butuh sekolah. Kok ada saja yang menolak? Apa mereka sudah keenakan kerja? Atau kenapa ya mereka ini? Ah, sudahlah Yo. Kita kan niatnya mau nolong. Buat mereka pinter. Ya mungkin karena mereka belum paham aja pentingnya bersekolah itu apa. Atau ya bisa jadi mereka udah terbiasa pegang uang. Nah, berapapun yang mau, ya sudahlah. Itu aja yang kita bantu. Yuk. Tapi dari mana ya kita mulai? Menyiapkan sekolah kan ya butuh dana, tempat dan sebagainya. Apa kita sanggup? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Percaya, percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Dengan hati berbunga-bunga dan penuh rencana mulia, maka mereka pun pulang sore hari itu. Beberapa hari kemudian, Justinus dan Yohanes mengumpulkan teman-teman sekomunitasnya untuk berunding mewujudkan rencana mereka. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Nah teman-teman, itu loh dasarnya saya ini ingin mendirikan sekolah buat mereka anak-anak miskin dan yatim ini. Saya ini merasa terpanggil loh. Gimana menurut kalian? Ya, ide yang bagus sih. Aku sih setuju aja. Tapi bagaimana mulainya ya? Makanya aku kumpulin kalian hari ini. Aku tuh mau berunding. Kalau aku sendirian aku nggak bisa lah. Kamu ini Yus, kayak kurang kerjaan aja. Kurang repot ah. Bentar ya. Mendirikan sekolah itu ya harus mikir loh ya. Kan harus beli buku, bayar gaji guru, dan lain-lain. Sedangkan minta kepada anak-anak itu untuk bayar sekolah, kan ya nggak mungkin. Ya tujuanmu sih bagus, mulia. Tapi kok ya sulit ya rasanya. Maksudmu gimana sih Kas? Ya kita ini ya gak kengangguran. Repot urusan sendiri-sendiri. Belum lagi sorry ya, etika anak-anak jalanan ini ya gimana gitu loh. Ya kalau kita awali dengan niat yang murni, Tuhan pasti menyertai kita. Ya mesti dimulai dari kita ya kayaknya.
apa yang kita punya yang bisa kita sumbangkan. Kalau aku bisa sumbang tenaga dan waktuku. Soalnya kan anak-anakku sudah besar-besar semua dan kos di luar kota. Kalau dana, mungkin aku ada ya sedikit. Kalau untuk tempat, aku kan punya ruko yang di depan rumahku. Pakai aja kalau kalian mau. Biasa sih aku kontrakkan. Tapi ya ini aku urun tempat dulu deh. Kalian bisa pakai untuk jadi ruangan kelas anak-anak. Mula-mula tampaknya rencana ini tidak mudah. Bahkan mustahil untuk dilaksanakan. Ini merupakan proyek mercusuar. Sesuatu yang besar, tetapi tidak menghasilkan keuntungan apa-apa. Maka perbincangan mereka semakin serius. Hingga akhirnya semua bersedia ikut terlibat. Karena memiliki niat yang kuat dan tujuan yang mulia untuk menjadi terang Tuhan bagi anak-anak jalanan itu, maka semua bersepakat mewujudkan rencana ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Wah, terima kasih ya teman-temanku atas dukungan kalian untuk mendirikan sekolah ini. Saya merasa sungguh terberkati. Marilah kita sama-sama berjalan untuk terwujudnya tujuan yang mulia ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua ya. BTW, thanks deh buat semuanya. Aku percaya di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Karena kita punya Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Aduh, my doggy belum aku kasih makan. Aduh, kasihan, pasti kelaparan deh. Aduh, sudah ya, aku duluan ya. Bye-bye, God bless all. Hari-hari berikutnya, mereka pun mulai survei tempat yang ditawarkan oleh Maria berupa sebuah bangunan ruko di Surabaya Timur. Mereka pun mencoba mengisi ruangan itu dengan bangku-bangku dan menata ruangan tersebut sehingga layak untuk menjadi tempat belajar. Hari itu juga mereka melakukan wawancara dengan beberapa calon pengajar. Hasilnya dievaluasi berdasarkan kriteria yang dibutuhkan bagi sekolah istimewa ini, yaitu guru yang mengajar dengan hati, mengasihi anak didiknya, sabar, dan berjiwa pengabdian yang tulus. Berorientasi pada peningkatan martabat hidup anak-anak yang dikasihi Tuhan itu. Adakah orang-orang yang memiliki kualitas demikian? Akhirnya, terpilihlah satu guru yang sesuai dengan kriteria pengurus.
Meski memiliki sarana yang sederhana dan seadanya, akhirnya kelas pun dibuka di tahun ajaran yang baru. Seharusnya kita ini cari duit lah. Kok malah terdampar di sini? Hei badut, bisa diem gak sih? Jangan ngoceh aja. Gak mau belajar ya jadi badut aja sana. Ih, udah diam semuanya. Belajarlah berdiam. Aduh, berisik banget sih. Bagaimana kalau kita kabur saja? Yuk, mending cari duit lah. Buang-buang waktu kalau pakai sekolah-sekolahan gini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mulai akan belajar rutin ya di tempat ini. Sementara seminggu kita belajar hanya 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Jumat. Oh ya, kita belum kenalan ya. Nama saya Bu Fani. Sekarang Ibu akan bagikan buku dan alat tulis ya. Tita, tolong bantu Ibu bagikan buku dan alat tulis kepada teman-teman ya. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, suasana kelas masih serba tidak teratur, masih sulit diarahkan. Tetapi ibu guru itu dengan telaten dan sabar membimbing anak-anak, menunjukkan kasih. Kehadirannya seperti pelita di tengah kegelapan. Jadi kalian tahu ya anak-anak, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kalian. Apapun keadaan kita hari ini, tetapi Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Kalian bisa sekolah, bisa berkumpul dengan teman-teman kalian di sini. Hingga hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Masih kita. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang buruk? Gini ya Bu ya, Bapak itu sukanya mabuk, judi, marah-marah, dan memukul. Itu yang dinamai mengasihi. Ibu tidak tahu. Yang Ibu tahu pasti, Tuhan punya rencana yang indah untukmu dan keluargamu. Tugas kita hanya mengasihi dan mengampuni. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Aku rasa sekolah ini buang-buang waktu. Enakan jadi badut dong, Bu. Bisa dapat duit. Ini sekolah ngurangi jam kerjaku. Aku bisa gak dapat uang cukup untuk setoran, belum lagi makan. Sepertinya mulai besok aku gak sekolah lagi. Ayo teman-teman, besok kita cari duit aja. Tapi kalau kita sekolah, kita bisa tambah pinter kan? Nanti kalau sudah pinter, malahan bisa dapat uang lebih banyak daripada ngamen. Betul kan, Bu? Iya, benarin. Kamu emang patut diacungi jempol. Cita-citaku nanti... Aku mau punya toko sepatu. Jualannya sepatu yang bermerek. Terus aku jualannya itu ke bos-bos yang besar, yang punya perusahaan besar begitu. Ya kalau aku nggak sekolah ya mana bisa aku ngitung duit sebanyak itu. Ya, kalian bisa jadi seperti apa yang kalian inginkan. Asal kalian rajin belajar dan tentu saja berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk mencapai cita-cita kalian. Tapi Bu, apakah anak-anak seperti kami ini bisa Bu dan boleh punya cita-cita yang tinggi? Tentu bisa, asalkan kalian setia. Ya, setia dan tekun belajar, setia dan tekun ikut perintah Tuhan, dan yang terpenting kalian harus berubah. Cara mikirnya itu loh, harus berubah. Pikirkan bahwa Tuhan sungguh mengasihimu. Dan kalian juga mesti mengasihi Allah. Kalian tahu tidak kupu-kupu? Indah kan? Tetapi sebelum jadi kupu-kupu, dia itu ulat yang kecil dan jelek.
Nah, proses dia menjadi kupu-kupu juga sulit loh. Awalnya dari ulat yang kecil, jelek, dianggap menjijikkan. Lalu berubah jadi kepompong yang tidak banyak dilihat orang. Akhirnya bisa jadi kupu-kupu yang sangat indah. Tidak mudah kan? Tapi justru dari proses yang sulit itu, dia menjadi indah. Sama dengan kalian. Mungkin kalian susah-susah dulu. Tapi kalau kalian taat pada prosesnya, kalian akan menjadi indah seperti kupu-kupu. Oh, aku mau berubah, Bu. Aku mau berubah. Aku berubah, sungguhku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Ternyata mengatur dan mengajar anak-anak ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang harus diajarkan, tetapi juga etika, moral, dan iman. Tetapi ibu guru ini tetap terus mengajar dengan sabar dan lemah lembut. Tetap penuh senyum, penuh kasih sayang, sukacita, dan tanpa pamrih. Sehingga lambat laun anak-anak pun tertular dengan spiritnya. Hari demi hari mulai mudah dikendalikan, mulai dapat mentaati tata tertib sekolah, mulai tenang dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari ibu guru. Tidak terasa, hampir setahun sekolah ini didirikan. Murid-murid semakin rajin. Jumlahnya pun terus bertambah. Nampaknya semua berjalan sesuai rencana dan menyenangkan. Tetapi kenyataan lain dihadapkan kepada para pendirinya. Suatu sore, saat pengurus sekolah ini berkumpul di sebuah kafe. Nah, ada apa Maria? Kamu kok tumben ngajak kita ketemuan? Mau neraktir ya? Loh, wajahmu kok muram sih? Kenapa, Mar? Gimana ya cara ngomongnya? Gak apa-apa Maria, bilang aja. Kita kan harus saling berbagi. Memang ada masalah apa sih kamu, Mar? Aduh, bagaimana ya? Aku gak sampai hati untuk ngomong. Tapi aku juga gak punya jalan lain. Ruko yang aku pinjamkan buat sekolah anak-anak ini sebenarnya mau aku jual. Aku sudah gak kuat bayar angsurannya. Pekerjaan suamiku belakangan ini sangat sepi. Aku pikir setelah COVID akan bisa naik lagi. Tapi ternyata sama saja. Sedangkan kami juga harus bayar sekolah anak-anakku, kebutuhan sehari-hari, menanggung orang tua dan mertuaku. Belum lagi bayaran angsuran ruko ini, aku sebenarnya sudah nunggak 2 bulan. Aku sudah nggak sanggup. Waduh, terus bagaimana ini? Kalau ruko itu dijual, lalu kemana anak-anak ini? Aku kan sudah bilang sejak awal, anak-anak itu kan ya ada kerjaan. Suruh kayak mereka nyumbang, dikit-dikit paling tidak ada pemasukan tambahan. Nah, sekarang nambah banyak muridnya, tetap gak ada pemasukan. Aku lihat sekarang ini kan ada juga orang tua mereka yang lumayan ada pekerjaan. Ya dimintain duit lah. Sekarang kalau kita saja yang nyumbang terus, ya repot. Murid tambah banyak, ya tambah banyak pengeluaran. Tenang-tenang dulu. Kita pikirin sama-sama. Bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk ini? Aku sungguh-sungguh minta maaf ya, sudah membuat kekacauan ini. Ya nggak apa-apa Maria. Memang situasimu yang sulit. Kita mengerti kok.
Sebenarnya boleh nggak sih kita menggalang dana? Cari sumbangan gitu. Aku lihat anak-anak ini kan banyak bakatnya. Si Aldi bisa dance, si Sarah, Tita, Anto bisa menyanyi, si Iva juga bisa. Coba kita buat semacam show, lalu kita jual tiketnya. Begitu. Siapa yang mau beli? Di mana mau adakan pertunjukannya? Loh, jangan pesimis dulu. Kita kan harus berusaha. Kita undang PD-PD paroki tempat kita berkomunitas. Kita undang singer-singernya untuk meramaikan gitu loh. Ya berusaha tapi pakai logika dong. Masa anak jalanan dikaryakan? Aku rasa membuat pertunjukan usul yang bagus juga loh. Bisa kita coba deh. Aku gak setuju. Malah malu-maluin menampilkan anak-anak yang gak jelas. Minta sumbangan kok dengan cara itu. Terus, menurutmu bagaimana? Apa kamu ada ide lain yang lebih baik? Ini kan kita berunding, mencari jalan yang terbaik. Kalau ada usulan, ya silakan kita bahas bersama. Pokoknya, kalau seperti ini, aku gak setuju. Lah, kalian ini kan rata-rata cukup beruang. Kenapa gak dibeli saja gedungnya? Lagian, harus berapa lama mengadakan pertunjukan sampai bisa beli ruko? Loh, ya nggak harus langsung beli dong. Paling tidak, kita bisa kontrak dulu. Ya kalau kontrak, kita kan mungkin bisa urunan. Sambil kita juga mengasah bakat anak-anak ini. Pokoknya, aku gak setuju. Sudah, aku give up. Aku gak bisa bantu lagi. Silakan kalian cari jalan keluarnya sendiri. Aku sudah gak bisa bantu. Loh, Kas. Teman-teman, sorry, benar-benar sorry. Aku sudah mengecewakan kalian. Gara-gara masalahku ini, kalian semua kena imbasnya. Anak-anak juga terancam gak bisa sekolah lagi. Duh, maaf ya. Ternyata perundingan tidak menemukan kata sepakat. Ada yang bersikukuh dengan kehendak pribadinya, tidak setuju dengan pendapat teman-teman yang lain, berbicara dengan rasa marah, lalu meninggalkan apa yang sudah sama-sama dibangun. Jelas ada rasa kecewa dan sedih, tetapi kelangsungan sekolah ini tetap harus dipikirkan. Jangan sampai murid-murid menjadi korban. Kok sampai jam segini Bu Guru kenapa belum datang ya? Jangan-jangan Bu Guru sakit. Kemarin aja batuk-batuk terus. Bu Guru kan nggak mungkin nggak ngajar kalau nggak sakit parah. Mereka mulai gelisah. Ada dorongan untuk meninggalkan kelas. Tetapi di sisi lain, mereka yang sudah hampir setahun belajar dan sudah banyak berubah, mulai haus dengan pengetahuan. Teman-teman, sambil menunggu Bu Guru, yuk kita bahas tugas yang diberikan Bu Guru kemarin saja yuk. Ada PR matematika kan? Kita bahas ya sama-sama. Iya, aku ada soal yang kurang ngerti nih. Emang kamu bisa, Rin? Coba soal yang mana? Mungkin aku bisa bantu. Yang lain ada kesulitan juga nggak? Tidak disangka-sangka, si Rino yang selama ini terkenal sebagai murid yang suka membangkang, suka memprovokasi teman-temannya, tetapi yang sebenarnya juga sangat cerdas, malahan menjadi asisten guru yang mampu memimpin dan membimbing teman-temannya. Akhirnya hari itu pun berlalu dengan lancar dan mereka pun tetap dapat belajar. Ketika kelas usai dan mereka bersiap-siap untuk pulang, datanglah para pengurus sekolah. Mereka mengajak anak-anak itu mengobrol untuk mewujudkan
rencana malam penggalangan dana. Anak-anak nampak sangat antusias menyambut rencana tersebut. Maka mereka pun mulai menyusun acara. Ada yang bersedia menyumbang tarian, bernyanyi, dan lain sebagainya. Pak, maafin Anto ya, Pak. Bu, maafin Anto ya, Bu. Maafin. Drama ini adalah gambaran proses perjalanan Sep Santo Yohanes Penginjil BPK PKK Surabaya selama 30 tahun. Seperti mercusuar menerangi kapal-kapal yang berlayar dalam gelap. Demikianlah pengharapan untuk tetap memancarkan terang Kristus di tengah dunia dapat terus terwujud. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dalam cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk.